Anu tadi Andri ini bahasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai nanti kalau dicoba. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan makalah kami yang berjudul penyelenggaraan pemilu. Di mana di dalam makalah kami ini kami akan membahas pertama pengertian pemilu, kedua sistem pemilu di Indonesia, yang ketiga eksistensi pemilu dan dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi pertama akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudara rekan kami itu. Oke, terima kasih kepada saudara Dokter. Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Sedangkan menurut Ibnu Cahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu yang mendefinisikan yaitu secara universal pemilu umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abstrak serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Sudarsono mengemukakan lebih lanjut dalam buku yang berjudul Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintah yang demokratis dan yang demokratis. Kemudian sistem pemilihan umum pertama yaitu sistem distrik, yaitu yang dimaksud sistem distrik adalah di dalam sistem itu satu wilayah terkecil memilih satu wakil tunggal suara terbanyak. Sistem distrik memilih variasi yakni first past and the post, sistem yang menggunakan single distrik dan pemilihan yang berpusat pada calon pemenang adalah calon memiliki suara terbanyak. Yang biasa dilakukan pada negara kita sendiri, yang itu yang berlaku pada saat sekarang sampai pemilu 2014. Kemudian sistem the alternative vote sama seperti first past and the post, bedanya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada. Kemudian sistem profesional. Dalam sistem ini, satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Prinsip utama dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara profesional. Sistem ini menggunakan sistem multi-member district. Ada dua macam sistem di dalam sistem profesional, yakni yang pertama is professional declaration. Di sini partai peserta pemilu memutuskan daftar calon yang diajukan. Para pemilih cukup memilih partai, alokasi kursi partai didasarkan daftar urut yang sudah ada. Yang kedua, the single transferable vote. Para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya pemenangnya yang didasarkan atas penggunaan kuota. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami Maulida ini. Ekstensi KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Itu waktu iya. Presiden dan wakil presiden Enggak digeser. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disamakan dengan lembaga-lembaga lainnya. Kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum pasti atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang 1945. Tetapi kewenangannya sebagai pemilihan umum sudah disebutkan dalam pasal 22E ayat 5 1945, yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional. Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan independen. Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam Undang-Undang 1945. Maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disamakan dengan lembaga yang telah ditentukan sebagai Secara normatif, ekstensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur
tercantum di dalam pasal 22 ayat 5 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu pada suatu komisi pemilihan umum. Berdasarkan penjelasan di atas, komisi pemilihan umum tidak dapat disamakan dengan lembaga-lembaga itu udah sepanjang kali tadi baca terus dia. dan diberikan oleh Undang-Undang 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam pasal 22 Undang-Undang 1945 nama komisi pemilihan umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama komisi pemilihan umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Aduh. Ya, demikian makalah kami. Bagi kawan-kawan yang ingin menanggapi tentang seputar penyelenggaraan pemilu oleh KPU, kami persilakan. Enaknya. Enggak. Kau nanya apa? Apa yang mau ditanya? Pelan. Oh. Nah, di sini saya mau menanya sama makalah, sebenarnya apa sih peran KPU dalam pemilihan umum? Dia akan menanggapi salah satu peran KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum yaitu untuk mewujudkan negara kita satu bentuk demokrasi. Itu yang pertama, bahwa memang masyarakat memilih wakil rakyat dan rakyat untuk rakyat. Itu gunanya pemilihan KPU secara umum. Dan yang kedua memang bahwa ketika masyarakat memilih suatu calon atau baik itu calon presiden, wakil presiden dan ketetapan-ketetapan yang akan dipilih sebagai bentuk di DPR dan MPR. Sedangkan ketika sudah dipilih dalam jangka waktu 5 tahun, ternyata pilihannya tersebut bisa berubah tidak seperti yang diinginkan. Kemudian inilah menjadikan pemilihan umum kembali melanjutkan ke pemilihan umum secara 5 tahun sekali agar keyakinan tersebut bisa berubah, karena bisa berubah-ubah. Maka pemilihan umum sangat berperan dalam pemilihan partai politik dalam negara kita Indonesia ini. Saya kembalikan, terima kasih. Gimana saudara